Demikian juga halnya itu yang dipahami oleh orang. Contoh, saya berusaha menjelaskan begitu panjang kali lebar dan bahkan sedetail-detailnya disertai dengan contoh-contoh yang konkret. Dari setiap topik yang kita bahas ini, tujuan saya cuma satu. Supaya apa yang saya pahami, apa yang saya mengerti, sama. Bapak Ibu juga punya pemahaman dan pengertian yang sama seperti saya. Itu inti komunikasi sebenarnya. Maka dengan demikian tidak boleh hanya sebatas kita berpikir. Yang penting saya sudah sampaikan. Orang itu mau ngerti atau tidak, mau tahu atau tidak, mau tahu atau tidak. Bukan urusan saya. Salah. Enggak begitu namanya berkomunikasi. Berkomunikasi itu artinya 100% saya tahu. Maka 100% itu juga harus saya komunikasi. Baik, Bapak Ibu biasa. Hmm, urusan internet. Baik, sekali lagi Bapak Ibu. Kita lanjutkan ya. Jadi berkomunikasi itu sekali lagi Bapak Ibu. Intinya adalah 100% yang kita tahu. Maka 100% itu juga harus diketahui oleh orang. Maka dengan demikian sebenarnya kita tidak boleh pelit berbagi informasi. Jangan merasa rugi. Kalau kita bisa mengajar orang lain, kalau kita bisa berbagi kepada orang lain, sebanyak dan seperti yang kita tahu, kita tidak akan pernah mengalami kerugian. Tapi justru kita mendapatkan keuntungan. Maka berbagi itu Bapak Ibu tidak hanya berbagi dalam hal uang. Berbagi itu masih di dalamnya juga Pak, berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, berbagi keterampilan, berbagi pengalaman. Itu juga bagian dari berbagi. Bapak Ibu bedanya Tuhan Yesus sebagai guru agung dengan manusia sebagai guru. Seorang guru pencaksilat, dia hanya akan memberikan 90%, 99% ilmunya kepada anak-anaknya yang dilatih. Tapi Yesus sebagai guru agung, dia tidak hanya memberikan 90% yang dia tahu, tapi dia memberikan 100% untuk kita. Itulah yang ditunjukkan oleh Yesus dengan dia sampai mati di kayu salib. Kematian Yesus di kayu salib adalah puncak komunikasi, puncak pesan Yesus yang sesungguhnya, kematian dan kebangkitannya di kayu salib. Maka kalau orang menyia-nyiakan puncak pesan kematian Yesus di kayu salib dan kebangkitannya, dengan orang itu tidak mau sungguh-sungguh bertobat terima Yesus, sia-sialah orang itu, binasalah orang. Maka dengan demikian Bapak Ibu, hal yang kedua perlu kita lihat di sini pentingnya berkomunikasi dalam menyelesaikan konflik. Ya, kita perlu memiliki kesamaan, pemahaman, pengertian, bahkan bahasa dengan orang yang berbicara dengan kita. Memang kita punya PR. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, saya katakan di awal tadi waktu saya jadi sales perabotan alat rumah tangga, saya harus banyak belajar juga. Cari-cari buku lagi. Bagaimana saya memasarkan panci, garpu, sendok, dan kuali yang saya jual. Walaupun waktu itu saya sudah sarjana ekonomi, tapi karena saya tidak memahami, tidak mengerti masalah dunia, persendokan, perpancian, saya harus cari buku dan harus saya dalami apa kelebihan dari produk yang saya jual ini. Pendalaman, pemahaman, pengenalan terhadap produk yang saya jual
itu menolong saya menjelaskan kepada setiap konsumen saya waktu itu, Bu, kelebihan barang saya ini, sendok yang saya jual ini dengan sendok-sendok yang lain di sini, Bu. Apalagi dalam hal kita berkhotbah menyampaikan firman Tuhan. Kita harus bisa membuktikan orang yang ikut Yesus, orang yang percaya Yesus, memiliki kelebihan yang luar biasa dibanding daripada orang yang tidak mau sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Itu contoh kalau kita tarik ke dalam pelayanan rohani kira-kira begitu. Nah, kalau Bapak Ibu misalkan di dalam dunia profesi usaha dan bisnis, pastikan produk yang Bapak Ibu pahami betul, mengenali betul kelebihannya, bahkan juga kekurangannya perlu. Perlu kok, bukan hanya kelebihan. Dibanding dengan produk lain. Sehingga apa? Mudah kita meyakinkan orang. Komunikasi yang berikutnya dikatakan adalah suatu proses di mana seseorang atau beberapa orang kelompok organisasi atau masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi supaya terhubung dengan orang lain. Maka disitulah dibutuhkan yang namanya media, sarana atau alat. Di zaman sekarang, saya katakan tadi ada banyak. Handphone, itu menjadi salah satu media atau sarana untuk menghubungkan kita, menyampaikan satu pesan dari kita kepada orang lain. Dan masih banyak lagi sarana-sarana yang lain. Termasuk media Zoom. Zoom ini salah satu media untuk menyampaikan informasi dari kami sebagai dosen kepada Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada. Maka sebenarnya kita bersyukur kemajuan teknologi yang ada hari ini. Karena memudahkan kita sekarang belajar dengan jarak yang jauh dan juga dipisahkan oleh ruang, waktu, dan tempat. Kita bisa belajar. Nah, disinilah hebatnya kita punya Tuhan. Dia selalu memberikan hikmat kepada banyak orang. Namun dengan demikian, Bapak, seringkali juga teknologi yang begitu luar biasa dan canggih ini sudah disediakan Tuhan menjadi sarana bagi kita menyampaikan pesan kepada orang lain. Tapi justru apa? Penggunaan teknologi yang begitu cepat seringkali justru bisa menimbulkan konflik. Bisa. Contoh Bapak Ibu. Kita suami istri. Misalkan kita pisah dari istri dalam pengertian karena tempat pekerjaan ya. Di satu pulau. Ya. Kalau kita hanya berkomunikasi kepada istri itu hanya lewat WA. Ya, itu bisa menimbulkan masalah. Maka kita bersyukur. Lewat handphone kita bisa tidak bisa berkomunikasi melampaui daripada sebatas WA. Kita bisa video call. Jadi istri tahu ini posisi suami saya. Ya, ini lagi di rumah benaran atau dengan selingkuhannya kira-kira begitu. Tapi muncul masalah baru. Teknologi yang begitu luar biasa ini sering juga dimanfaatkan oleh orang-orang yang belum bertobat. Untuk apa? Menipu. Jadi artinya apa? Komunikasi itu alat yang luar biasa dipakai Tuhan. Disediakan Tuhan buat kita. Ditambah lagi kita dikasih sarana atau media yang lain. Tapi sudah ada itu pun. Seringkali juga masih bisa menimbulkan konflik. Karena kita tidak memahami, tidak mengerti cara penggunaannya. Melalui komunikasi Bapak Ibu, kita bisa melihat perubahan sikap atau ekspresi perasaan seseorang. Contohnya tadi. Kadang-kadang ada sebagian orang ya bicara lewat berkomunikasi hanya lewat WA nggak puas dia karena nggak bisa kelihatan raut wajah penampilan lawan bicaranya. Maka kadang-kadang kita butuhkan lewat video call kan Bapak Ibu. Maka semakin konkretlah kita lihat, oh ekspresi orang itu, penampakan orang itu, reaksi orang itu. Ada satu kemajuan teknologi baru sekarang yaitu program AI, di mana kehadiran seseorang bisa diduplikasi melalui robot
AI ini Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan waktu musim kampanye Pilpres kemarin, tiba-tiba saja Soeharto yang sudah puluhan tahun mati, hidup kembali. Bahkan dia ikut berkampanye dalam memenangkan salah satu paslon Pilpres kemarin. Itu karena kemajuan teknologi. Ini makin merebak kemana-mana sekarang. Dalam dunia medis, kedokteran, penggunaan ilmu pengetahuan, tadi saya sudah sebut namanya misalkan dengan memakai AI, seorang dokter dari luar negeri, dia bisa melakukan operasi, dokternya di luar negeri. Tapi orang yang dioperasi atau pasien yang diobati di Indonesia pakai teknologi AI. Di sisi lain kita bersyukur kemajuan teknologi yang begitu luar biasa memangkas hambatan halangan dalam berkomunikasi dengan manusia. Tapi Bapak Ibu, di balik itu ini bisa jadi ancaman. Kalau kita berangkat kembali ke bidang medis tadi, ke depan kelihatannya tidak dibutuhkan lagi banyak para dokter. Cukup sedikit dokter, tapi punya keahlian, punya kemampuan yang spesifik dalam mempergunakan teknologi. Nggak ada yang tanya ke saya, Pak Tony, gimana pendapat Pak Tony terhadap penggunaan ya teknologi AI di dalam melayani Tuhan? Adakah perbedaannya? Kalau seorang hamba Tuhan langsung yang notabene, ya seorang hamba Tuhan langsung ya, adakah bedanya bentuk pelayanan seorang hamba Tuhan langsung dengan hanya pelayanan yang diwakilkan lewat teknologi AI? Nah, mana tahu mungkin suatu saat ada jemaat yang bertanya kepada Bapak Ibu, jawabannya begini. Penggunaan teknologi AI di dalam dunia industri, di dalam dunia usaha dan bisnis, bahkan di dalam dunia pendidikan umum sekuler, sangat produktif, sangat bagus, sangat efektif. Dan memang sedang mengarah ke sana sekarang. Maka salah satu contohnya tadi, seorang dokter dari luar negeri bisa mengoperasi pasiennya di Indonesia tanpa dia harus datang ke Indonesia. Karena dia mempergunakan teknologi AI. Penggunaan teknologi AI itu di dalam hal yang bersifat umum bagus dan kita mendukung 100%. Tapi kalau kita sudah bicara tentang dunia pelayanan, untuk di bidang-bidang pelayanan tertentu, bidang-bidang pelayanan rohani tertentu, memakai teknologi AI, ya, bisa dipakai. Efektif kok. Contoh, saya duga ke depan akan ada robot-robot yang akan dipakai menjadi aser penerima tamu di gereja. Bayangin Bapak Ibu, ada robot yang didesain, ditugaskan menjadi aser penerima tamu, bahkan juga menjadi kolektan di gereja. Kalau sekarang kan udah subur itu kita lihat misalkan menjadi pelayan restoran kan Bapak Ibu ya. Robot-robot itu udah umum itu. Ya, bahkan di dunia eh, arsitektur sudah sedang juga dikembangkan bahwa robot bisa menggantikan tenaga seorang tukang atau kenek dalam beberapa aspek bidang pelayanan rohani memang bisa. Tetapi di dalam bidang yang pokok dari pelayanan rohani yaitu apa? Menyampaikan firman Tuhan, memberkati pernikahan, itu nggak bisa diwakilkan dengan pakai robot itu, Bapak Ibu. Harus manusia.
yang sudah bertobat pada Kristus, karena hanya manusia itulah yang memiliki roh, jiwa, dan tubuh daripada Kristus. Dan Tuhan hanya hadir dalam diri manusia yang sudah sungguh-sungguh bertobat pada Kristus. Jadi, di dalam pelayanan rohani, untuk hal-hal yang bersifat pelayanan suplemen, ya, pelayanan pendukung lah, boleh. Tapi kalau sudah bicara masalah penyampaian firman Tuhan, itu tidak hanya sebatas informasi biasa. Tapi firman Tuhan disampaikan oleh seorang pengkhotbah harus didasari oleh pertobatan kepada Kristus dan kekudusan di dalam Tuhan. Maka disitulah impartasi, kasih kuasa yang dari Tuhan akan powerful bekerja dalam diri orang itu sehingga jemaat pun mudah diubahkan, ditobatkan bagi Kristus. Jadi, Bapak Ibu, kita bersyukur kemajuan teknologi yang luar biasa. Tapi kita tidak bisa menyerahkan total, mempercayai total. Urusan pelayanan itu, akhirnya nanti semuanya kepada robot. Gak bisa. Ada bidang-bidang, ada ranah-ranah tertentu yang memang mereka bisa lakukan, saya sudah sebutkan tadi. Tapi ada ranah yang paling pokok dan utama yang tidak bisa dilakukan oleh robot. Ya, menyampaikan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu tidak hanya sekedar informasi biasa.